Ketika Allah mengatakan seperti itu, maka mestinya kita itu juga bersikap seperti itu. Tidak sebaliknya. Bagaimana pandangan Ustadz Ismail yang mengkritisi kedatangan ini sebagai bentuk syiar kekufuran? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas ada apa di balik kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Lusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kita tahu Paus Fransiskus telah meninggalkan Indonesia ya dalam kunjungannya ke Indonesia. Ada beberapa kontroversi seperti perubahan azan di TV dengan running text ya, dan hal-hal yang lain. Yang paling menonjol kalau kita lihat di blow up-nya isu toleransi ya. Bagaimana sebenarnya Ustadz Ismail melihat ya pandangan Islam terhadap toleransi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang pertama, Islam itu sesungguhnya adalah agama yang sangat jelas mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita harus kita tunjukkan kepada orang yang beragama selain Islam. Kalau itu disebut sebagai toleransi, itulah toleransi atau tasamuh. Itu beberapa poin bisa kita sebut. Yang pertama adalah bahwa kita menghargai pluralitas atau keragaman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syaa falyakfur, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebebasan kepada manusia itu untuk beriman ataupun tidak gitu. Karena itu juga Allah melarang kita untuk memaksa orang itu masuk Islam, la ikraha fid-din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena itu jika kemudian pada faktanya ada yang muslim, ada yang tidak muslim, itu sebenarnya satu hal yang biasa. Itu menjadi sunatullah. Keragaman agama itu sunatullah. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua adalah bahwa Islam juga mengajarkan bagaimana dalam keragaman itu mempunyai prinsip seperti yang sudah kita sangat kenal, yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena itu kita tidak boleh, bahkan disebutkan dalam Al-Quran itu menghina Tuhan-Tuhan mereka. Katakanlah seberapa buruk pun Tuhan mereka menurut kita, gitu tidak boleh. Karena mereka akan balik menghina Tuhan kita. Jadi kita tetap harus menghormati dalam arti membiarkan mereka itu dalam agama mereka menjalankan kewajiban atau menjalankan ibadah dan segala hal yang berkaitan dengan akidah gitu. Itu jelas sekali dituntunkan. Dan berikutnya juga bahwa kita ini juga tetap harus bisa menjaga harkat martabat darah dan kehormatan mereka. Tidak boleh oleh karena misalnya dia non muslim lalu kita ambil hartanya itu semena-mena gitu. Kita lecehkan kehormatan atau apalagi kemudian kita hilangkan nyawanya, tidak boleh. Jadi itu adalah tuntunan-tuntunan yang sangat jelas yang diajarkan oleh Islam sekali lagi kepada kita dalam sikap kita menghadapi orang selain muslim. Dan itu telah terwujud di dalam sejarah yang sangat panjang. Kalau kita merujuk kepada penguasaan Islam di Spanyol 700 tahun, itu Spanyol disebut oleh para sejarawan sebagai Espanyol in three religion. Spanyol dalam 3 agama. Karena selain Islam yang memimpin hidup damai sejahtera orang Yahudi dan Nasrani gitu. Bahkan untuk orang Yahudi, sampai-sampai Karen Armstrong itu menyebut the Jews enjoyed their golden age under Islam in Andalusia. Ya, gitu. Namun isu toleransi kalau kita lihat seringkali dihadap-hadapkan dengan umat Islam. Ya. Umat Islam misalkan yang ingin menjaga akidahnya dengan mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang di sisi Allah hanyalah Islam. Itu dicap sebagai tidak toleran. Demikian juga ketika umat Islam ada yang tidak setuju pergantian
azan di TV dengan teks ya, karena itu bagian dari syiar Islam, itu dicap sebagai bibit-bibit intoleransi ya. Bahkan ada umat Islam yang mengkritik ya bagaimana ketika di seputar Istiqlal ya, Masjid Istiqlal itu diadakan acara bersama dengan ada Al-Quran, dengan pembacaan Al-Quran dan Injil ya. Apakah sampai sebablasan itu ya yang disebut toleransi itu, Ustaz? Iya. Nah, karena itu penting juga untuk kita memperhatikan bahwa toleransi itu tidak boleh melanggar ketentuan gitu. Toleransi tadi sudah jelaskan bahwa Islam memberikan tuntunan sangat jelas bagaimana atau apa yang harus dilakukan kepada orang yang beragama selain Islam. Ada beberapa poin penting lagi yang harus diperhatikan dalam kita mewujudkan apa yang disebut tasamu itu. Yang pertama adalah bahwa toleransi itu tidak boleh sampai kemudian kita menyatakan semua agama itu sama. Itu karena karena itu bertentangan dengan akidah Islam. Akidah Islam mengatakan inna dina indal Islam. Agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Bahkan dikatakan di ayat yang lain wa may yabtaghi islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam itu la yuqbal, tidak akan diterima selama-lamanya. Itu. Kemudian yang kedua, bahwa toleransi itu tidak boleh diartikan sebagai partisipasi, apalagi kolaborasi. Itu. Jadi kita toleransi itu membiarkan mereka untuk merayakan atau melaksanakan ibadah dan merayakan hari besar mereka. Terlarang oleh kita untuk partisipasi di dalam kegiatan itu, dalam ibadah mereka, di dalam perayaan agama mereka. Kemudian yang ketiga, toleransi itu tetap harus memegang prinsip ketentuan-ketentuan dalam Islam. Misalnya bahwa Islam itu jelas sekali menuntunkan siapa yang harus dihormati. Yang dihormati adalah yang dihormati oleh Allah. Kita harus memuliakan yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita harus menghinakan siapa yang dihinakan oleh Allah. Gitu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah muhzil kafirin. Allah itu merendahkan atau menghinakan orang-orang kafir. Maka dalam Al-Quran disebut ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Ketika Allah mengatakan seperti itu, maka mestinya kita itu juga bersikap seperti itu. Tidak sebaliknya. Ini hari ada kecenderungan bahwa karena toleransi lalu memuliakan yang harusnya direndahkan dan merendahkan yang harus dimuliakan. Lihat ada banyak mereka-mereka itu yang begitu mudah berakrab-akrab dengan orang non-muslim, sementara dengan orang sesama muslim itu begitu kerasnya sikapnya itu. Ini kebalik, ini kebablasan gitu. Kemudian juga bahwa tak lagi bisa memisahkan antara apa yang menjadi hubungan muamalah dengan hubungan i'tiqadiyah gitu, akidah. Nah ini juga kebablasan gitu. Karena itu penting sekali untuk kita menegakkan toleransi, tetapi toleransi yang syar'i, gitu. Bukan toleransi yang kemudian semua mau sendiri. Ya, satu lagi Ustaz, media asing dalam kunjungan Paus ke Indonesia ini mengangkat ya pesan Paus kepada para pemimpin politik di Indonesia dengan mengatakan waspada terhadap ekstremisme agama. Menurut Paus, ekstremisme itu mendistorsi keyakinan agama orang melalui penipuan dan kekerasan. Sementara kita tahu Ustaz, isu ekstremisme ini biasanya menyasar ke Islam. Bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? Ya, justru di situ yang kita mesti kritis juga di dalam menerima seruan-seruan semacam itu. Karena di saat yang sama juga kan beliau memberkati perkawinan sejenis kan. Itu dia artinya mengendorse LGBT. Itu kan sesuatu yang bertentangan dengan kita punya prinsip sebagai seorang muslim bahwa kita menolak sama sekali. Dan ini tentu sangat berbahaya karena mereka akan menjadikan itu sebagai dalih bahwa pemimpin tertinggi agama lain saja itu sudah membolehkan, kenapa kemudian Islam masih bersikap seperti ini gitu. Kemudian apalagi kemudian menyinggung ekstremisme di tengah-tengah atau di negara yang mayoritas muslim. Siapa yang dimaksud? Selama ini tidak pernah
yang dimaksud dengan ekstremis itu agama Nasrani misalnya, tapi selalu tertuju kepada orang Islam. Ketika dia mengatakan begitu, itu kan seperti seolah-olah ingin melakukan amplifying terhadap isu ekstremisme. Dia tidak menggunakan istilah radikalisme, ekstremisme. Jadi ini juga sesuatu yang saya kira akan menambah kompleksitas persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Islam di negeri ini. Umat Islam sebagiannya itu sekarang sedang berhadapan sesama Muslim oleh karena isu moderasi dan radikal itu. Jadi sebagian umat Islam itu dikatakan sebagai moderat dan menentang atau diajak untuk memusuhi radikal. Lalu ini datang tamu mengatakan untuk mewaspadai ekstremisme. Itu kan berarti menambah pertentangan yang terjadi. Iya. Terakhir Ustaz, banyak yang keberatan ya dengan aktivitas PAUS di Indonesia itu, beberapa ya di antaranya itu karena menganggap ini bagian dari syiar kekufuran, gitu ya, bahwa Islam tidak melarang ibadah di tempat gereja masing-masing, itu sudah jelas ya. Tapi kemudian kalau ini disiarkan secara langsung, secara terbuka, bahkan sampai menggeser syiar Islam berupa azan maghrib, ya. Bagaimana pandangan Ustadz Ismail yang mengkritisi kedatangan ini sebagai bentuk syiar kekufuran? Iya, jadi kita tahu persis bahwa kita ini memandang bahwa orang yang beragama selain Islam itu punya hak untuk beribadah, kemudian dia merayakan hari besarnya, lalu melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi betul bahwa ini negeri mayoritas Muslim. Ketika kemudian itu disiarkan secara terbuka, maka jelas itu adalah syiar-syiar yang bertentangan dengan keyakinan dari mayoritas negeri ini. Ingat bahwa di negeri ini itu ada kurang lebih sekitar dari hampir 300 juta. Kalau saya tidak salah membaca itu umat Katolik itu sekitar 8 juta. Kemudian umat Kristen Protestan sekitar 29 juta. Artinya ini jumlah yang apakah sebegitu memerlukannya siaran langsung seperti itu, kecuali bahwa ini memang dimaksudkan untuk apa yang disebut dengan syiar-syiar kekufuran tadi itu. Kalau di dalam pandangan Islam, maka ini adalah bagian dari apa yang disebut dengan kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Mestinya orang yang melihat kemungkaran dan punya kekuatan itu untuk menghentikan itu, gitu. Fa'ilam stati fabilisanisi, kalau tidak mampu dengan lisannya, mengatakan musuhnya tidak seperti itu. Wa'ilam stati, kalau tidak mampu fabiqalbi, dengan hati kita menolak itu semua. Wadzalika ad'aful iman. Karena bagian terpenting dari sebuah negara dalam pandangan Islam itu adalah melindungi akidah umatnya atau akidah rakyatnya, gitu. Jangan sampai kemudian dengan syiar-syiar yang bertentangan dengan akidah Islam itu, kemudian itu memberikan impact atau pengaruh yang tidak baik kepada keselamatan akidah, salamatul akidah. Itu penting sekali karena itu nilai yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih atas dialog yang luar biasa ini. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Tentu banyak hal yang perlu masih kita jelaskan lagi. Ya. Tapi paling tidak kedatangan ini menunjukkan betapa lemahnya posisi tawar Indonesia sebagai negeri Muslim. Sampai azan di TV pun yang itu merupakan bagian dari syiar keislaman harus digeser. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.